Bayangkan, ini sebentar. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha menjadi orang baik. Kamu membantu ketika diminta. Kamu mengalah agar suasana tetap tenang. Kamu memaafkan lebih cepat daripada yang seharusnya. Kamu berusaha mengerti, bahkan ketika tidak benar-benar dimengerti. Namun anehnya, semakin kamu berusaha menjaga semuanya tetap baik, semakin sering kamu justru dianggap biasa. Pendapatmu dilewati, waktumu dianggap selalu tersedia, batasmu seperti tidak pernah benar-benar dihitung. Dan di titik itu, pertanyaan mulai muncul pelan di dalam kepala. Kenapa orang berani sejauh ini kepadaku? Jika kamu pernah merasakan hal itu, dengarkan bagian ini baik-baik. Karena masalahnya sering bukan pada niat buruk orang lain, bukan juga karena kamu lemah, tetapi karena kamu terlalu mudah diakses, terlalu cepat memberi ruang, terlalu sering mengalah sebelum diminta. Dunia memiliki pola yang sederhana. Apa yang selalu tersedia akan diuji, dan jika tidak ada batas yang jelas, tekanan itu perlahan akan bertambah. Yang menarik, orang jarang benar-benar menyesal ketika kamu marah. Kemarahan hanya membuat mereka mundur sesaat. Yang membuat mereka benar-benar berpikir ulang adalah ketika suatu hari kamu tidak lagi selalu ada. Ketika akses yang dulu mereka anggap biasa ternyata bukan kewajiban, melainkan sebuah privilege. Masalahnya, banyak orang salah memahami batas diri. Batas sering dianggap sebagai sikap egois, kasar, berlebihan, seolah-olah menetapkan batas berarti berhenti peduli pada orang lain. Padahal dalam sudut pandang stoikisme, batas justru adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri, bukan untuk mengendalikan orang lain, tetapi untuk menjaga integritas batinmu tetap utuh. Jika kamu pernah merasa kebaikanmu dianggap kewajiban, kesabaranmu dianggap kelemahan, dan diam-diam kamu bertanya, kenapa orang tidak berhenti sebelum melukai, maka kemungkinan besar kamu belum benar-benar berdiri di posisi hidupmu sendiri. Dan di video ini, kita tidak akan membahas cara membalas, tidak ada strategi manipulasi, tidak ada drama motivasi kosong. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih tenang, tetapi efeknya jauh lebih dalam. Batas diri yang tidak perlu diumumkan, tetapi perlahan membuat orang yang meremehkanmu berhenti melangkah terlalu jauh. Jika kamu bertahan sampai akhir, ada satu pelajaran stoik yang cukup keras untuk diterima, tetapi sangat membebaskan. Mengapa orang sering baru menghormatimu setelah kamu berhenti menjelaskan dirimu? Kalau pembahasan seperti ini terasa dekat dengan kondisi hidupmu sekarang, tekan subscribe. Bukan karena semua yang disampaikan harus kamu setujui, tetapi karena proses menjadi lebih sadar memang butuh pengingat yang terus diulang. Sekarang kita mulai dari hal paling mendasar. Batas diri bukanlah reaksi, ia adalah posisi hidup. Banyak orang mengira batas muncul ketika kesabaran habis, saat emosi memuncak, saat kemarahan akhirnya keluar. Padahal batas yang lahir dari ledakan emosi hampir selalu datang terlambat. Itu bukan prinsip, trik, dan reaksi membuatmu kehilangan kendali atas pesan yang sebenarnya ingin kamu sampaikan. Coba perhatikan pola yang mungkin pernah kamu jalani. Kamu menunggu orang lain berubah lebih dulu sebelum kamu bersikap tegas. Kamu berkata dalam hati, mungkin aku terlalu sensitif. Kamu memilih diam agar tidak memperbesar masalah. Kamu berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Namun yang terjadi sering justru sebaliknya. Karena dunia membaca satu hal dengan sangat jelas. Apa yang kamu toleransi adalah apa yang kamu izinkan. Ketika ketidaknyamanan terus ditahan, suatu hari ia keluar dalam bentuk yang berbeda. Nada bicaramu berubah. Ada luka di dalamnya. Ada kemarahan yang membuat pesanmu terdengar seperti serangan, bukan batas. Dan orang lain tidak benar-benar belajar menghormatimu. Mereka hanya belajar menghindari emosimu sementara. Lalu setelah keadaan tenang, pola lama kembali terjadi. Ada juga bentuk lain yang lebih sunyi. Kamu memilih diam dan menyebutnya kedewasaan. Kamu menyebutnya sabar. Tetapi jauh di dalam, itu bukan ketenangan. Itu ketakutan kehilangan penerimaan. Takut dianggap sulit. Takut tidak disukai. Takut ditinggalkan. Sekarang coba tanyakan ini pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah aku benar-benar sabar? Atau aku hanya takut berdiri tegak sendirian? Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi keras atau dingin. Ia mengajarkan kejelasan. Dan kejelasan dimulai dari pemahaman sederhana yang sering dihindari. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang bersikap. Kamu tidak bisa memaksa mereka menghormatimu. Tetapi kamu sepenuhnya berkuasa atas satu hal. Apa yang kamu izinkan terjadi dalam hidupmu di titik ini. Batas berubah makna. Batas bukan ancaman, bukan
hukuman, bukan drama. Batas adalah pernyataan diam tentang siapa dirimu dan bagaimana kamu memilih untuk hidup. Ia terlihat dari konsistensi, bukan dari suara keras. Dari keputusan kecil yang tidak lagi kamu tawar. Dari hal-hal yang dulu kamu biarkan, tetapi sekarang kamu hentikan dengan tenang. Ketika posisi batinmu belum jelas, kamu mudah didorong. Sedikit tekanan membuatmu mengalah. Sedikit manipulasi membuatmu ragu. Dan tanpa sadar, orang akan terus menguji sampai menemukan sejauh mana kamu bisa dilangkahi. Namun saat kamu berdiri dengan tenang dan utuh, sesuatu berubah. Kamu tidak menjadi agresif, kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jelas. Dan kejelasan membuat orang berhenti berspekulasi. Mereka tahu di mana batasnya. Ini bukan tentang membuat orang takut padamu. Ini tentang berhenti menjadi murah secara batin. Ingat prinsip ini baik-baik. Jika kamu tidak menentukan nilai dirimu sendiri, dunia akan menetapkannya dengan harga termurah. Dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah orang lain akan berubah, tetapi kapan kamu berhenti menunda untuk berdiri di posisimu sendiri. Ada satu kebiasaan yang terlihat kecil, sopan, bahkan terasa benar, tetapi diam-diam menggerus harga dirimu dari dalam. Kebiasaan itu adalah terlalu sering menjelaskan dirimu sendiri, bukan menjelaskan untuk memperjelas situasi, bukan untuk tanggung jawab, tetapi menjelaskan agar dimengerti, agar tidak disalahpahami, agar orang lain merasa nyaman dengan pilihan hidupmu. Dan tanpa sadar, setiap penjelasan seperti itu membuka satu pintu baru, pintu bagi orang lain untuk menilai, mengomentari, bahkan mempertanyakan keputusan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Coba perhatikan seberapa sering ini terjadi. Kamu menjelaskan kenapa menolak ajakan. Kamu menjelaskan kenapa memilih jalan tertentu. Kamu menjelaskan kenapa butuh waktu sendiri. Padahal keputusan itu tidak melanggar nilai apapun, tidak merugikan siapapun. Tetapi tetap saja ada dorongan untuk membela diri seolah hidupmu harus lolos persetujuan sosial. Mengapa? Karena di dalamnya sering tersembunyi ketakutan yang sangat halus. Takut dianggap dingin, takut dicap berubah, takut terlihat egois, takut tidak lagi diterima seperti dulu. Dan ketakutan itu membuatmu terus membuka ruang negosiasi atas identitasmu sendiri. Sekarang berhenti sejenak dan tanyakan ini dengan jujur. Kepada siapa sebenarnya kamu masih meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri? Stoikisme memberi jawaban yang sederhana, tetapi tidak selalu nyaman. Harga diri tidak lahir dari pengakuan luar, bukan dari tepuk tangan, bukan dari persetujuan banyak orang. Harga diri lahir dari keselarasan di dalam diri, antara apa yang kamu yakini, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan. Bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan, orang yang sudah utuh tidak sibuk menjelaskan dirinya, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena mereka sudah berdamai dengan pilihan mereka sendiri. Mereka tahu konsekuensinya, mereka siap menanggungnya, dan itu sudah cukup. Coba perhatikan orang-orang yang kehadirannya terasa kuat tanpa banyak bicara. Mereka tidak defensif, jawaban mereka singkat, sikap mereka stabil. Mereka tidak merasa perlu mengoreksi setiap kesalahpahaman, dan justru karena itu, orang jarang menguji mereka. Sebaliknya, semakin kamu terbiasa menjelaskan, semakin orang terbiasa mengomentari. Hari ini mereka bertanya, besok mereka mengkritik, lusa mereka merasa berhak mengarahkan, dan kamu kembali menjelaskan. Lingkaran ini tidak berhenti sampai kamu sendiri yang menutup pintunya. Ini bukan ajakan untuk menjadi tertutup atau dingin. Ini ajakan untuk berhenti menyerahkan kendali narasi hidupmu ke tangan orang lain. Tidak semua orang perlu memahami alasanmu. Tidak semua kebingungan harus kamu luruskan. Kadang diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah tanda bahwa kamu tidak lagi bernegosiasi tentang siapa dirimu. Jika sampai di sini, kamu merasa seperti sedang bercermin. Itu bukan karena kamu disalahkan. Itu karena kamu mulai melihat pola yang selama ini berjalan tanpa sadar. Dan kalau pembahasan seperti ini membantu kamu melihat dirimu lebih jernih, tekan subscribe sekarang. Bukan untuk mengikuti seseorang, tetapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran kecil seperti ini. Simpan prinsip ini baik-baik. Orang yang utuh tidak sibuk membela dirinya, karena saat kamu berhenti menjelaskan, sesuatu yang menarik terjadi. Orang mulai berhenti bertanya, dan disitulah batas identitasmu mulai terasa nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering paling sulit dilakukan, tetapi paling mengubah dinamika hubungan, tentang mengapa terlalu mudah diakses membuat kebaikanmu kehilangan nilai.
Ada satu kenyataan yang tidak selalu nyaman untuk diterima, tetapi menjadi sangat membebaskan ketika kamu memahaminya. Kebaikan tanpa batas seringkali tidak menghasilkan penghargaan. Ia justru membuka ruang untuk dimanfaatkan secara perlahan. Bukan karena orang lain selalu berniat buruk, tetapi karena manusia secara naluriah menghargai apa yang tidak selalu bisa mereka akses kapan saja. Banyak orang baik terjebak di pola yang sama. Kamu selalu ada saat dibutuhkan. Kamu membalas pesan dengan cepat. Kamu mengangkat telepon bahkan ketika lelah. Kamu hadir lagi dan lagi, berharap suatu hari kehadiran itu dihargai dengan cara yang sama. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu membutuhkan ruang, yang datang adalah keheningan. Dan di momen itu muncul pertanyaan yang jarang diucapkan keras-keras. Kenapa aku selalu ada untuk orang lain, tapi jarang benar-benar dianggap? Pola ini sering disamarkan sebagai empati atau kepedulian. Padahal, di dalamnya sering tersembunyi ketakutan lama. Takut mengecewakan, takut dianggap tidak peduli, takut kehilangan tempat dalam hidup orang lain. Akhirnya, kamu terus tersedia, terus responsif, terus memberi, sampai tanpa sadar, kamu mengajarkan satu hal yang berbahaya, bahwa akses ke energimu tidak memiliki batas. Sekarang tanyakan ini pada dirimu sendiri, tanpa menghakimi, apakah kehadiranku masih dihargai, atau hanya diharapkan? Dalam perspektif stoik, energi adalah sumber daya yang terbatas. Waktu, perhatian, dan emosi tidak bisa diberikan tanpa konsekuensi. Dan hukum yang sering terjadi sederhana, sesuatu yang selalu ada cenderung dianggap biasa, bukan karena nilainya rendah, tetapi karena tidak pernah dijaga. Saat kamu selalu tersedia, orang tidak belajar menghormatimu. Mereka belajar mengandalkanmu. Dan ketergantungan sering disalahartikan sebagai kedekatan. Padahal kedekatan yang sehat tidak membuat salah. Satu pihak terus kosong. Dampaknya jarang terasa langsung. Ia datang pelan-pelan. Kamu mulai lelah tanpa alasan jelas. Kamu tersenyum, tetapi ada kesal yang tertahan. Kamu berkata tidak apa-apa, tetapi tubuhmu merasa sebaliknya. Rasa jenuh tumbuh diam-diam. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena kamu terus melanggar batas energimu sendiri. Lalu suatu hari, kamu mulai berubah. Kamu tidak langsung membalas pesan. Kamu mengambil waktu untuk diri sendiri. Kamu tidak selalu hadir seperti dulu. Dan apa yang terjadi? Orang mulai bertanya. Ada yang tersinggung. Ada yang mengatakan, kamu berubah. Ada yang mencoba membuatmu merasa bersalah. Disinilah banyak orang kembali ke pola lama. Karena rasa tidak enak terasa lebih berat daripada menjaga batas. Namun stoikisme melihat momen ini dengan cara berbeda. Ujian selalu datang ketika batas mulai dibangun, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konfirmasi. Dunia seolah bertanya, apakah batas ini serius? Dan jawabanmu tidak perlu kata-kata. Jawabanmu adalah konsistensi. Ini bukan tentang menjauh dari semua orang. Ini tentang memilih dengan sadar siapa yang mendapat akses ke energimu. Tidak semua pesan harus dijawab segera. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua kebutuhan orang lain lebih penting dari ketenangan batinmu. Ketika kamu mulai menjaga energimu, sesuatu akan berubah. Ada orang yang menjauh, ada juga yang justru mulai menghormat lebih dalam. Dan keduanya bukan kegagalan. Keduanya adalah informasi. Ingat prinsip ini baik-baik. Bukan jarak yang menciptakan hormat, tetapi batas. Karena ketika akses ke dirimu tidak lagi gratis, kehadiranmu berhenti dianggap biasa. Dan disitulah kebaikanmu kembali memiliki bobot. Kalau sampai di bagian ini, kamu mulai menyadari betapa seringnya kamu mengabaikan kebutuhanmu sendiri demi diterima. Berhenti sebentar. Tarik nafas. Kesadaran itu bukan kelemahan, itu awal perubahan. Dan jika pembahasan ini terasa relevan dengan hidupmu, lanjutkan sampai akhir. Karena bagian berikutnya adalah inti yang sering disalahpahami banyak orang. Mengapa ketenangan yang konsisten jauh lebih kuat daripada kemarahan sesaat? Banyak orang percaya bahwa untuk dihormati, mereka harus terlihat tegas dengan cara yang keras. Suara ditinggikan, nada dipertegas, batas diumumkan dengan emosi yang meledak. Seolah-olah kemarahan adalah bukti kekuatan. Padahal kenyataannya sering berlawanan. Orang jarang benar-benar berubah karena ledakan emosi. Mereka hanya terkejut sesaat. Mereka mundur sebentar, meminta maaf, lalu perlahan kembali pada pola lama. Bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang penting. Batas itu tidak konsisten. Coba lihat pola yang mungkin pernah kamu alami. Kamu menahan terlalu lama.
Kamu mengalah berkali-kali. Lalu suatu hari, emosi meledak. Kata-kata keluar tajam. Batas diucapkan dengan tekanan. Untuk sesaat, orang berhenti. Mereka bersikap lebih hati-hati. Namun tidak lama kemudian, semuanya kembali seperti semula. Kenapa? Karena di dalam benak mereka tercatat satu hal. Kamu bisa ditekan sampai akhirnya luluh lagi. Inilah yang jarang disadari. Amarah yang muncul sesekali justru memberi harapan pada orang lain bahwa batas itu bisa dinegosiasikan ulang. Setelah emosi reda, kamu kembali membuka akses. Setelah berkata cukup, kamu kembali mengalah. Dan perlahan kata-katamu kehilangan bobot. Sekarang tanyakan ini dengan jujur pada dirimu sendiri. Jika hari ini aku berkata tidak, apakah besok aku masih berdiri pada keputusan yang sama? Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi tajam. Karakter tidak dibangun dari satu momen besar. Karakter dibangun dari pola yang berulang. Dunia tidak menilai siapa kamu dari satu ledakan emosi, tetapi dari apa yang bisa mereka prediksi darimu. Apakah sikapmu stabil? Apakah keputusanmu berubah tergantung tekanan? Apakah prinsipmu tetap berdiri saat diuji? Orang akan selalu menguji batas. Itu bukan kejahatan. Itu bagian dari dinamika sosial. Setiap orang ingin tahu sejauh mana mereka bisa melangkah. Namun, pengujian hanya terus terjadi jika hasilnya berubah-ubah. Ketika orang mulai melihat bahwa batasmu tidak goyah oleh rasa bersalah, tidak berubah karena tekanan emosional, dan tidak melembut hanya karena situasi menjadi tidak nyaman, pengujian itu berhenti dengan sendirinya. Bayangkan dua orang. Yang pertama marah besar sekali, lalu kembali memaafkan semuanya tanpa perubahan. Yang kedua berbicara pelan, singkat, tetapi sikapnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang mana lebih dihormati? Bukan yang paling keras, tetapi yang paling stabil. Ketenangan yang konsisten menciptakan sesuatu yang unik. Orang merasa aman karena tahu di mana batasnya. Dan pada saat yang sama, mereka berhati-hati karena tahu batas itu nyata. Tidak ada drama, tidak ada ancaman. Hanya sikap yang jelas. Ini bukan ajakan untuk menjadi kaku atau dingin. Ini ajakan untuk berhenti mengirim sinyal yang membingungkan. Setiap kali kamu melanggar batasmu sendiri, kamu mengajari dunia bahwa kata-katamu bisa ditawar. Tetapi setiap kali kamu berdiri tenang pada keputusan yang sudah kamu pilih dengan sadar, kamu mengajari dunia bahwa kamu serius. Mulailah dari hal kecil, konsisten dalam respons, konsisten dalam jarak, konsisten dalam keputusan yang sudah kamu pahami alasannya. Tidak perlu banyak bicara, biarkan pola yang berbicara. Simpan prinsip ini dalam-dalam, karena pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke paradoks yang paling sulit diterima, tetapi justru paling membebaskan. Mengapa semakin kamu ingin dihormati, semakin sulit kamu mendapatkan rasa hormat itu? Jika sampai di sini, kamu merasa perspektif ini membuka cara pandang baru, lanjutkan menonton sampai akhir. Karena bagian selanjutnya adalah titik di mana banyak orang akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Ada sebuah paradoks yang jarang disadari, tetapi menentukan hampir semua dinamika hubungan manusia. Semakin keras kamu ingin dihormati, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Karena ketika rasa hormat menjadi tujuan utama, tanpa sadar, kamu mulai menyesuaikan diri. Kamu membaca reaksi orang lain terlalu dalam. Kamu memilih kata-kata agar aman. Kamu menghindari keputusan yang mungkin membuat orang tidak nyaman. Dan perlahan hidupmu mulai diarahkan oleh penilaian luar. Banyak orang terjebak di titik ini tanpa menyadarinya. Mereka ingin terlihat berharga, maka mereka membuktikan diri terus-menerus. Mereka ingin dihormati, maka mereka bekerja keras agar diakui. Mereka ingin diterima, maka mereka mencari validasi di setiap langkah. Masalahnya, permainan ini tidak pernah selesai. Standar selalu berubah. Hari ini kamu cukup, besok kamu harus lebih. Hari ini dihargai, besok kembali diuji. Dan itu melelahkan. Sekarang coba tanyakan ini pada dirimu sendiri dengan jujur, tanpa pembelaan. Siapa yang sebenarnya masih ingin kamu buat kagum? Seringkali jawabannya bukan tentang orang di depanmu hari ini. Bisa jadi bayangan masa lalu, lingkungan yang dulu meremehkanmu, seseorang yang pernah membuatmu merasa tidak cukup, atau bahkan versi lama dirimu sendiri yang belum sepenuhnya kamu maafkan. Selama kamu masih berusaha membuktikan sesuatu kepada bayangan itu, kendali hidupmu belum sepenuhnya kembali ke tanganmu. Disinilah stoikisme memotong permainan ini dari akarnya.
Rasa hormat bukan sesuatu yang bisa dikejar secara langsung. Ia bukan hasil pencitraan, bukan hasil pembuktian yang dipaksakan. Rasa hormat adalah efek samping dari integritas. Ketika pikiran, ucapan, dan tindakanmu selaras, bahkan saat tidak ada yang melihat. Perhatikan orang-orang yang benar-benar berwibawa. Mereka tidak sibuk menjelaskan pencapaiannya. Mereka tidak reaktif ketika diremehkan. Mereka berjalan dengan ritme sendiri, tidak terburu-buru membuktikan apapun. Dan justru karena itu, kehadiran mereka terasa kuat. Saat kamu berhenti mengejar penghormatan, sesuatu yang aneh terjadi. Beban di dalam dada terasa lebih ringan, napas terasa lebih panjang. Keputusan menjadi lebih jujur, karena tidak lagi dibuat demi citra. Dalam stoikisme, ini disebut kedaulatan diri. Kondisi ketika hidupmu tidak lagi ditarik oleh kebutuhan untuk disukai atau diakui. Ketika kamu tidak lagi lapar akan validasi, kamu menjadi lebih tenang. Ketika kamu tidak membutuhkan tepuk tangan, kamu menjadi lebih berani. Dan dunia sering merespons ketenangan itu dengan cara yang berbeda. Bukan selalu dengan pujian, tetapi dengan sikap yang lebih hati-hati. Orang berhenti meremehkan, bukan karena kamu menuntut dihormati, tetapi karena kamu tidak lagi bisa dipancing oleh permainan ego. Ingat ini baik-baik. Orang jarang menyesal karena kamu membalas mereka. Mereka menyesal ketika suatu hari mereka melihatmu tidak lagi tersedia untuk permainan yang sama. Kamu tidak marah, kamu tidak membuktikan apa-apa. Kamu hanya melanjutkan hidupmu dengan utuh, dan bagi ego yang terbiasa mendapat reaksi, itu jauh lebih sulit diterima daripada 1000 kata. Simpan prinsip ini sebagai inti dari semua batas yang telah kita bahas. Orang mungkin terlambat menyadari nilaimu, tetapi di titik ini, itu tidak lagi menjadi tujuanmu. Yang menjadi pertanyaan sekarang hanya satu. Apakah kamu masih menghormati dirimu sendiri? Jika sampai di sini kamu mulai merasa sesuatu di dalam dirimu berubah, lebih tenang, lebih jelas, maka tetaplah di sini sampai bagian terakhir, karena kita akan menutup pembahasan ini dengan satu kenyataan stoik yang jujur. Dunia tidak akan berubah hanya karena kamu bertumbuh, tetapi posisimu di dalam dunia itu akan berubah sepenuhnya. Sampai di titik ini, mungkin ada satu harapan kecil yang perlahan berubah di dalam dirimu. Harapan bahwa setelah memahami semua ini, dunia akan menjadi lebih lembut. Orang-orang akan lebih mengerti. Lingkungan akan otomatis menghargai perubahanmu. Namun stoikisme selalu jujur. Bahkan ketika kenyataannya tidak nyaman, dunia tidak berubah hanya karena kamu bertumbuh. Orang tidak tiba-tiba menjadi lebih bijak hanya karena kamu mulai menetapkan batas. Hidup tidak menyesuaikan diri demi kenyamananmu. Yang berubah adalah posisimu di dalamnya. Dulu banyak hal bisa masuk ke hidupmu tanpa izin. Kata-kata orang lain mudah mempengaruhi emosimu. Permintaan mereka menguras energimu. Penilaian mereka menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena batasmu belum jelas. Sekarang, ketika batas itu mulai terbentuk, sesuatu yang sederhana namun kuat terjadi. Tidak semua orang bisa masuk sejauh dulu. Tidak semua komentar lagi terasa penting. Tidak semua tuntutan harus kamu jawab. Dan itu tidak masalah. Sebagian orang mungkin menjauh, bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena mereka kehilangan akses yang dulu mereka miliki. Sebagian akan memuji, mencoba memancing rasa bersalah, atau berharap kamu kembali seperti sebelumnya. Disinilah ujian terakhir muncul. Apakah kamu akan kembali ke pola lama demi kenyamanan sesaat, atau tetap berdiri tenang di posisi barumu? Ingat, ini baik-baik. Batas yang sehat hampir selalu diuji, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memastikan apakah batas itu benar-benar nyata, dan kamu tidak perlu berdebat untuk membuktikannya, tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Tugasmu hanya satu, konsisten. Ketika konsistensi itu terjaga, peta hubungan dalam hidupmu perlahan berubah. Kamu mulai melihat dengan lebih jelas siapa yang menghargai kehadiranmu, siapa yang hanya terbiasa menggunakannya, dan siapa yang benar-benar pantas berada dekat denganmu. Ini bukan tentang menjadi sombong, ini tentang kejelasan, tentang hidup yang tidak lagi dijalani dengan reaksi, tetapi dengan kesadaran, dan tanpa pengumuman, tanpa drama, sesuatu yang baru mulai terasa, ketenangan yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Kamu tidur lebih nyenyak, kamu berbicara lebih jujur, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri kepada orang yang tidak berniat memahami. Bukan karena kamu membenci mereka, tetapi karena kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Di titik ini, orang yang dulu meremehkanmu mungkin akan sadar.
Mungkin juga tidak. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak lagi penting. Karena hidupmu tidak lagi dibangun untuk membuat siapapun menyesal. Hidupmu dibangun untuk membuatmu utuh. Sekarang berhenti sejenak. Tarik napas. Saya ingin kamu menjawab satu hal di kolom komentar. Bukan untuk orang lain, tetapi sebagai janji untuk dirimu sendiri. Batas mana yang selama ini paling sering kamu langgar terhadap dirimu sendiri? Tulis, karena ketika kamu berani menamainya, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk menjaganya. Dan jika pembahasan ini terasa seperti sesuatu yang memang perlu kamu dengar hari ini, lanjutkan perjalanan ini bersama. Tekan subscribe, bukan karena semua jawaban ada di sini, tetapi karena proses memahami diri memang membutuhkan pengingat yang terus hadir. Ingat, perjalanan ini bukan tentang melawan dunia, ini tentang belajar berdiri utuh di dalamnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap hormati dirimu sendiri.